legenda yang Shampoo dan Cuyintai. Pada zaman dahulu di kota Jogja, yang tepatnya di sisi Sakyong pada zaman dinasti Citimur, hiduplah seorang keluarga bangsawan, yaitu keluarga Bisu. Mereka hidup dalam kelimpahan, kebahagiaan, dan kemewahan. Mereka mempunyai 9 anak, dan di antaranya ada seorang anak perempuan cantik yang bernama Cuyintai. Cuyintai adalah seorang yang pintar, bijak, dan sangat berbakat. Tetapi sayangnya, pada zaman dulu, wanita tidak diperbolehkan pergi ke sekolah dan belajar. Maka pada suatu hari, Cuyintai memohon ke ayahnya agar diperbolehkan belajar di sekolah negeri Piancol. Ayah, kamu sangat ingin belajar di Piancol. Tidak boleh, itu bukan tempat untuk kita belajar. Kamu tidak akan diterima ataupun diizinkan berada di sana. Tapi ayah, aku sangat ingin belajar di tempat itu. Aku punya ide. Tidak ada Intai. Aku akan menyamar menjadi seorang pria sampai aku lulus. Yang penting, aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tetapi sang ayah tetap menolak permintaan putrinya karena takut Intai ketahuan berbohong. Intai tidak patah semangat. Dia terus merayu dan menundukkan hati ayahnya. Sampai akhirnya ayah tertunduk atas kesucian putrinya dan mengizinkan dia untuk pergi. Baiklah, kau boleh pergi ke arah Piancol. Terima kasih, ayah. Pada hari kesempatannya, Intai menikah rambutnya dengan bangkai dan pria bangsawan. Intai pun berkomitmen ke orang tua dan saudara-saudaranya dan memulai perjalanan jauhnya. Selama beberapa hari, Intai berjalan dengan penuh semangat. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah pertigaan. Saat itu Intai bingung karena tidak tahu cara melewati air. Di mana hari pun tidak bisa karena di sana tidak ada seseorang yang berlalu. Tapi tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampirinya. Dia terus bertanya Intai, "Kawan, lelaki itu bertanya Intai. Apa kamu mau pergi ke arah Piancol? Kata sang lelaki sembari tersenyum. Iya, dia menjawab dengan nada yang sangat lambat. Aku juga mau ke sana. Kita berangkat aja. Kenalkan, aku lihat Sampo. Aku Cuyintai. Kamu berasal dari mana? Aku berasal dari Jogja. Kalau kamu? Aku berasal dari YC. Karena mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca. Keduanya semakin akrab dan menjadi sahabat. Saat mereka sudah dekat dengan kota Arjo, mereka pergi ke sebuah pabrik di jembatan kayu. Di sana, mereka berusaha sebagai dua dan mengucapkan sumpah persahabatan. Aku yang Sampo bersumpah untuk selalu berteman dengan Cuyintai sampai mau memisahkan kita. Dan aku, Cuyintai, bersumpah untuk selalu berteman dengan Shampoo sampai mau bersama kita. Selama di aku di Ancol, kita selalu bersama dan berpisahkan. Tidak ada satu pun yang tidak ingat dengan perempuan, bahkan Shampoo sendiri tidak menyadarinya. Karena selama kita tahu betul-betul yang belajar bersama, dan memang berdua juga berpengalaman terpisah dengan sangat mereka, dan dapat menyebabkan pasangan lebih baik. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan apa, karena sahabatnya yang sangat kuat. Tapi karena saya mengetahui ternyata dari cerita dan Shampoo, setiap hari kita bertemu. Jadi kita sangat berdebat. Sayangnya, meskipun kita sering memberikan kepada Shampoo kalau sebenarnya kita sangat kuat, Shampoo tetap tidak peka. Benar-benar tidak peka, ucapnya. Selama 3 tahun untuk memberikan perasaannya dan hanya bisa membukainya dia dengan kesempatan untuk menyatakan cintanya. Pada suatu hari, ayah memberikan surat kepada Intai. Ayahnya meminta untuk segera pulang karena dia sudah dijodohkan dengan seorang pebisnis kaya raya. Tapi Intai sangat sedih karena satu-satunya lelaki yang diinginkan adalah Sampo. Dia sudah memberikan anak kepadanya, tapi kasihnya lebih dulu. Intai tidak memiliki pilihan lain dan hanya tempat akhirnya dia membereskan barang bawaannya dan menghadap kepala sekolah untuk bertanggung. Sebelum pergi, Intai curhat ke kepala sekolah yang berjalan seperti dia sendiri. Intai mengaku bahwa dia adalah seorang perempuan. Tolong berikan kita Shampoo
Tidak mungkinlah hahaha, manusia tidak mungkin juga menjadi bebek. Cinta itu bisa dikerja. Dia yang salah itu. Shampoo, aku punya seorang mentor yang sangat cantik. Kalau kamu mau, aku bisa aja berjalan kamu dari itu. Gimana? Tertarik ya? Tentu ada yang dia maksud dari diri sendiri. Shampoo berbeda sebentar. Boleh yang cantik ya, hahaha. Nanti kalau aku mengunjungimu lagi, kenalin aku ya. Minta menyambut dan mereka sampai di rumah. Kedua sahabat itu berpisah di situ. Beberapa bulan kemudian kabar bahwa Cinta akan menikah menyebar ke seluruh negara, termasuk yang sanggup. Pada saat itu dia sudah menjadi seorang hakim di kota asalnya. Mendengar hal itu, dia ingin pergi ke rumah Cinta untuk mengucapkan selamat. Tapi sebelum dia pergi, istri sang pepser mendatangi dia. Apa ini Bu? Ini adalah hadiah setelah menikah. Oh, untuk calon istrinya. Bukan, Pak. Tapi untukku. Hah? Saya tahu kebingungan. Untuk saya? Cinta adalah seorang perempuan Chango yang telah jatuh cinta denganmu. Dan seharusnya tidak hanya pertama antara kalian, tapi sudah terlambat. Chango pun mengeluarkan itu dengan penyesalan dari cantiknya. Aku sangat beruntung. Selama 3 tahun ini aku yang pernah menyadari bahwa sahabatku sendiri adalah seorang perempuan. Dan sebenarnya ini juga Chango pernah tidak mengetahui Ikai. Setelah beberapa hari, Chango sampai di rumah Ikai. Rasanya dia melihat seorang wanita cantik yang sedang membantu meninggalkan rumahnya. Chango melihat orang dari situ, lalu wajahnya, dan dia langsung mengatakan, Chango pun mengatakan yang hidupnya. Jika yang sudah mengetahui semuanya, menikahlah denganku. Kenapa kita mencintai diri semua lain? Kenapa kita tidak bisa menikah? Dengan itu, Sambo terpaksa balik ke kota Kuala dengan yang tidurnya. Dia sedih, galau berdarah setiap hari dia nangis dan menghimbul, sampai dia tidak bisa fokus kerja dan jatuh sakit. Keluarganya pun memanggil semua tertib terhebat pada masa itu, tapi Sambo tidak langsung juga. Karena sudah pasrah dengan keadaan anaknya, keluarganya itu mengirimkan permintaan menjual keluarga Ju. Tapi sayangnya permintaan tersebut ditolak keluarga Ju karena Yunta sudah dijodohkan dengan orang lain yaitu Mai Wei Chai. Di saat terakhirnya yang Sambo menulis sebuah surat untuk Ju Yunta, situlah yang menuliskan permintaan terakhirnya kepada Yunta tercinta. Aku minta maaf karena terlambat menyadari identitas sesungguhnya. Aku benar-benar bodoh dan sangat menyesal. Jujur dari pertama kali aku melihatmu, aku sudah terkesima olehmu. Aku menyukai kepribadianmu dan kamu memiliki wajah yang indah. Selama bertahun-tahun, aku hanya bisa menganggapmu sebagai sahabat sejati. Dan setiap hari aku berterima kasih kepada para dewa karena sudah dipertemukan denganmu. Setelah mendengar kabar dari orang tua sang perempuan, yang ibu tidak merasa kecewa, melainkan sangat lega dan bahagia. Seperti aku telah menunggu momen itu selama bertahun-tahun. Saat ini kesehatan sudah sangat buruk dan waktuku juga tidak bisa lama. Namun aku berharap di suatu saat nanti kamu akan pergi ke belakangku dan menyerahkan duka di sana. Aku berharap kamu menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat selalu dengan penuh cinta Sambo. Setelah selesai ini, Chango pun meninggalkannya dengan
bukan yang terjebak dalam doa